Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyah, kelas 5B MI Ibnu Umar. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Yuk Mengenal COVID-19. Kita mulai ya. Mengenal COVID-19. Apa itu COVID-19? Virus COVID-19 coronavirus disease merupakan virus baru dari keluarga virus corona yang juga merupakan penyebab penyakit MERS dan SARS. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah saat kita tidak sengaja menghirup air liur, batuk, atau bersin, sang penderita COVID-19 tidak mencuci tangan dan kontak jarak dekat. Misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Siapa saja yang berisiko terkena COVID-19? Virus COVID-19 bisa mengenai siapa saja. Misal kamu, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak. Bagaimana cara penularan COVID-19? Virus COVID-19 menular melalui tetesan cairan yang keluar dari hidung atau mulut seseorang yang terinfeksi virus ini ketika batuk atau bersin. Apa akibat yang ditimbulkan jika terkena virus COVID-19? Batuk, sakit tenggorokan, demam, sesak napas, dan kematian. Data perkembangan COVID-19 di Indonesia. Saya ambil data per 2 April 2020 seluruh Indonesia. Kasus positifnya 1.790, wafatnya 170, sembuh 112, PDP 1.508. Data per 7 April 2020 untuk Balikpapan. Kasus positifnya 17, wafatnya 1, sembuh 3, PDP 77. Nah, contoh datanya seperti ini. Lanjut ya. Usaha untuk mencegah penularan virus COVID-19. A. Melindungi diri dari COVID-19 dengan cara 1. Bertaubat kepada Allah. 2. Bertawakal kepada Allah. 3. Berdoa dan berlindung kepada Allah dengan kalimat zikir dan doa. 4. Menghindari bersentuhan dengan orang lain. 5. Tidak sering keluar rumah. 6. Menghindari tempat kumpul-kumpul. 7. Sering cuci tangan. 8. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu. 9. Rutin berolahraga. 10. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana ditemukan virus COVID-19. 11. Berjemur di pagi hari selama 15 menit. B. Mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Contohnya, khodroatun artinya sayuran. Fakihatun artinya buah-buahan. Samakun artinya ikan. Cara agar tidak tertular virus COVID-19. 1. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah. 2. Social distancing. 3. Menggunakan APD untuk petugas medis. 4. Physical distancing. 5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 6. Menggunakan masker saat keluar rumah atau saat sedang sakit. 7. Mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. 8. Tetap melakukan olahraga. Lalu selanjutnya tentang hadis tentang wabah. Bunyinya, idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardi wa antum biha fala takhruju minha. Artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, doa memohon perlindungan dari wabah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi
wal juzami wa min sayyi'il asqami. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan lepra, serta dari penyakit-penyakit yang buruk atau membahayakan. Sekarang kisah wabah taun. Dalam sejarah Islam, wabah yang berdampak besar pada kaum muslimin adalah wabah taun Amwas. Sekitar 25.000 nyawa kaum muslimin hilang. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh terbaiknya. Wabah ini menimbulkan kerugian dari sisi politik, ekonomi, dan militer. Dampak sosial kemasyarakatan begitu terasa ketika wabah melanda wilayah-wilayah Daulah Mamluk. Kondisi demografis berubah drastis. Jumlah kepadatan penduduk di kota dan di desa sangat tidak berimbang. Sebagian desa bahkan kosong sama sekali karena kehilangan penduduknya. Akibatnya, jumlah petani sangat sedikit. Hasil pertanian dan peternakan pun merosot drastis. Lalu, dampak buruk itu menular pada sisi perekonomian. Kekacauan pun kian menjadi. Yang memiliki komoditi yang dibutuhkan menaikkan harga. Mereka memonopoli perdagangan dan mencari kesempatan memperkaya diri. Adapun yang tidak mampu meresponnya dengan negatif pula. Mereka melakukan pencurian dan perampokan. Semakin rusaklah tatanan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. 1. Pengaruh terhadap sektor pariwisata. Tempat-tempat wisata menjadi sepi karena orang-orang dianjurkan berdiam diri di rumah dan mengurangi berkegiatan di luar rumah. Dan juga tempat penginapan seperti hotel sepi, sehingga pihak hotel mem-PHK para pekerjanya. 2. Pengaruh terhadap sektor perdagangan. Pasar dan pertokoan menjadi sepi. Bahkan ada yang menutup tokonya karena takut tertular COVID-19. Dan banyak orang yang membeli kebutuhan sehari-harinya melalui online. 3. Pengaruh terhadap sektor transportasi. Penumpang transportasi, bus, angkot, ojek online, taksi berkurang dan sepi. 4. Pengaruh terhadap sektor perkantoran. Karyawan kantor dihimbau untuk bekerja di rumahnya masing-masing untuk memutus rantai penularan COVID-19. 5. Pengaruh terhadap sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke rumah masing-masing secara online. Hikmah dari terjadinya wabah COVID-19. 1. Agar kaum muslimin bersabar. 2. Agar banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. 3. Agar banyak beribadah kepada Allah. 4. Bahwasanya terjadinya wabah ini sebagai ujian dari Allah. 5. Munculnya wabah ini sebagai bentuk kemahabesaran Allah. 6. Sebagai peringatan dari Allah. 7. Hukuman dari Allah atas kesalahan manusia. 8. Tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Saat manusia bertaubat, ia akan mendapat pahala yang mulia. 10. Seorang muslim wajib meyakini di alam semesta ini hanya ada satu ilah, yaitu Allah. 11. Agar seorang muslim menyadari dosa-dosa dirinya, keluarganya, dan masyarakat. 12. Agar manusia kembali beribadah kepada Allah. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.